ada pertanyaan nih dok. Jadi sebelum kita membahas mengenai daun dari buah sirsak, daun dari sirsak, kita bahas dulu mengenai buahnya ya. Itu tadi ada pertanyaan dari Cepopong, katanya teteh kepenasaran katanya. Gimana tuh dok? Ya, jadi Cepopong sama-sama saya cuma suka makan buahnya saja, tidak suka makan daun sirsak ya. Nah, kalau kebanyakan makan buah sirsak, apakah jadi kanker? Sebetulnya ada zat anti kanker juga pada buah sirsak, yaitu antioksidan ya. Dia ada macam-macam antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas di tubuh kita. Radikal bebas yang terlalu banyak itu juga akan memacu berbagai penyakit metabolik dan juga memacu timbulnya kanker. Jadi malahan kalau kita makan buah-buahan apapun termasuk sirsak yang mengandung antioksidan, dia mampu untuk menjaga supaya mencegah kita mendapat kanker sebetulnya. Tapi kalau kebanyakan makan sirsak itu efek sampingnya tuh ke arah syaraf. Timbul tremor seperti Parkinson, penyakit Parkinson. Nah, dok, tadi kan dokter bilang daun nih. Selain buah ada manfaat pada daun sirsak. Nah, ini kan tadi dokter bilang dan juga masyarakat mungkin sudah ada yang mendengar bahwa daun sirsak dapat digunakan untuk mengobati kanker. Nah, sebetulnya bagaimana dok? Apa zat yang ada pada daun yang bisa mengobati kanker? Ya. Jadi banyak penelitian baru-baru ini membuktikan bahwa daun sirsak itu mampu menjaga meredam perkembangbiakan sel-sel kanker dan bahkan mematikan sel-sel kanker di laboratorium pada preparat sel-sel kanker ya. Jadi banyak yang mati atau terhambat perkembangbiakannya. Ini kanker apa saja? Sel-sel kanker payudara, sel kanker di usus besar pada tikus ya. Dan juga sel kanker prostat. Ya, ternyata semua dapat dihambat pertumbuhannya oleh ekstrak dari daun sirsak tersebut. Ya. Nah, apa yang menyebabkan daun sirsak begitu sakti ya untuk meredam perkembangbiakan sel-sel kanker dan membunuh sel-sel kanker? Itu karena adanya kandungan asetogenin di dalam daun sirsak tersebut. Itu yang diduga yang berefek berkhasiat membunuh sel-sel kanker tersebut. Apakah sudah terbukti, dok? Itu terbukti pada penelitian di laboratorium. Pada manusia belum ada buktinya. Jadi walaupun sekarang sudah ada yang dipasarkan ekstrak dari daun sirsak dalam bentuk kapsul ya, bisa dikonsumsi katanya ya. Dosisnya itu antara 500 mg sampai 1500 mg per hari. Satu kapsulnya mungkin 500 mg ekstrak. Baik. Jadi belum terbukti ya, dok ya. Belum terbukti. Belum ada percobaan mengenai manfaat daun sirsak terhadap kanker pada manusia. Jadi belum terbukti ya. Nah, ngomong-ngomong tentang daun, banyak nih mitos yang berkembang di masyarakat terkait daun sirsak. Yang pertama, dok, apa dok? Daun sirsak mengobati asam urat. Ya, katanya memang demikian, tapi sekali lagi itu digunakan di negara-negara di Afrika. Ya, di Afrika juga banyak sirsak sehingga mereka menggunakan daun sirsak untuk terapi berbagai jenis penyakit, diantaranya asam urat. Ya. Tapi di Indonesia sendiri tidak populer dan itu masih dalam penelitian. Apakah memang efektif untuk menurunkan asam urat? Masih dalam penelitian. Selanjutnya ada lagi mitos atau fakta manfaat daun sirsak. Daun sirsak untuk pengobatan kanker ini tadi sudah dijawab ya. Nah, Digna biasanya kalau konsumsi buah-buahan atau daunnya nih? Jangan-jangan nyemilin daunnya? Iya, nyemilin daunnya. Dibungkus buahnya dimakan. Kayak makan sirih. Makan sirih jadi buahnya. Oke, ini ada lagi dok. Daun sirsak untuk mengobati penyakit ginjal. Nah, ini kita harus hati-hati. Mitosnya demikian. Dia bisa mengobati penyakit ginjal. Tapi banyak hal yang kita belum ketahui tentang daun sirsak terutama ya. Apakah mungkin juga dia mengandung senyawa yang beracun untuk ginjal? Kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang belum jelas manfaatnya. Seperti dulu kan terkenal buah noni ya. Buah noni itu ternyata racun untuk ginjal. Ya, tapi kita harus hati-hati apakah sirsak juga daunnya beracun untuk ginjal? Itu sampai sekarang masih belum jelas. Malah justru berbahaya ya. Jangan mengkonsumsi yang sembarangan.
berarti ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta manfaat daun sirsak adalah sudah habis ternyata. Sudah habis. Nah, Dok, ini mungkin masyarakat ingin tahu, Dok. Untuk mendapatkan manfaat daun sirsak, ini daunnya diapakan, Dok? Ya. Kalau menurut penelitian ada 2 macam ya cara mengekstraksi daun sirsak. Kesatu dengan menggunakan etanol asetat, yaitu daunnya dihancurkan, dikeringkan, kemudian dikasih etanol asetat, dibiarkan selama 3 hari 3 malam pada suhu tertentu sehingga asetatnya menguap dan disaring. Setelah disaring kemudian dibiarkan 3 hari 3 malam, kemudian yang bubuknya itu digunakan sebagai obat ya. Nah, bisa juga diekstraksi dengan cara basah, yaitu dihancurkan kemudian direbus dengan air. Nah, filtratnya yaitu sudah dibuang daun yang sisa-sisanya, kemudian disaring dan dikeringkan juga. Didapatkan endapan yang berupa bubuk ekstrak dari daun tersebut. Nah, Dok, ini kan tadi kita bahas bahwa daun sirsak bisa bermanfaat untuk mengobati kanker. Dan banyak di masyarakat yang mengkombinasikan nih antara pengobatan kanker yang secara kimiawi dengan daun sirsak. Nah, apakah ini diperbolehkan atau gimana, Dok? Apakah boleh dikonsumsi berbarengan? Kita harus hati-hati, Dr. Haikal, kalau menggunakan fitofarmaka, yaitu jamu-jamu seperti daun sirsak, itu kalau digabung dengan obat-obat kedokteran yang biasa, itu bisa timbul interaksi obat. Ya. Takutnya kalau malahan membuat si obat tersebut menjadi tidak aktif atau menjadi rusak atau menjadi tambah beracun. Timbul efek samping timbul efek samping yang berlebihan kalau digabungkan dengan ekstrak daun sirsak. Jadi kita harus hati-hati. Saran dari American Cancer Society itu jangan menggunakan terapi yang belum jelas. Dok, Nah, jadi poinnya adalah jangan mencampur kedua obat-obatan itu ya, Dok. Ya, maksudnya kalau misalnya ada obat yang dari dokter ataupun ada obat-obatan yang belum ada uji klinisnya, itu justru harus ditelaah kembali, harus hati-hati kembali dan jangan digunakan berbarengan. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Kita kembali ke buah. Karena daun sudah ya. Ada lagi yang mau nanya daun? Sudah? Apa mau daun-daunan? Nah, ini ada lagi buah nih, Dok. Bahwa buah sirsak ini dikonsumsi untuk ibu hamil. Kan tadi kan kita bicara seperti kita-kita ini yang belum hamil ya. Kok Dr. Haikal nggak hamil? Nah, kalau untuk ibu hamil, apakah bermanfaat untuk bayinya supaya bayinya saya tulangnya kuat? Tadi kan kita juga sudah sempat membahasnya. Gimana untuk ibu hamil? Ya, jadi karena kandungan sirsak, buah sirsak ini mengandung diantaranya zat besi, sedikit zat besi, magnesium, kemudian tembaga, ya, dan juga vitamin-vitamin yang lain, sehingga cukup baik dikonsumsi pada masa hamil, tapi tetap saya anjurkan jangan berlebihan. Kita harus memvariasikan apa yang dimakan, termasuk buah-buahan dan sayuran, konsumsilah macam-macam, ya, supaya kita mendapat manfaat dari berbagai jenis sayuran dan buah-buahan tersebut. Berarti anjurannya adalah dicampur ya, Dok, ya, dengan buah-buahan lain. Kombinasi makanan tiap hari gonta-ganti supaya mendapat manfaat yang maksimal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Diganti-ganti berarti tipsnya. Jangan sirsak terus. Ini, Dok, satu pertanyaan lagi, Dok. Ini kan buah sirsak kan rasanya manis dan asam juga. Nah, kalau gitu sebaiknya mengkonsumsi buah sirsak sebelum makan atau setelah makan. Dan bagaimana untuk penderita yang sakit mah? Ya. pH dari buah sirsak ini cukup rendah, ya, sekitar 4,5. Jadi asam dia sebetulnya. Nah, jadi tidak dianjurkan dimakan pada saat perut kosong bagi mereka yang punya penyakit MAH. Jadi sebaiknya setelah makan atau 1 jam 2 jam setelah makan, ya, supaya masih ada makanan yang tersisa di dalam perut sehingga tidak terlalu asam ke lambung. Nah, sekarang ada pertanyaan nih melalui Instagram nih, Dok, dari sosial media, yaitu dari @alfasyah. Itu adalah, apakah benar daun sirsak membunuh sel tumor otak? Ya, sampai sekarang belum gitu jelas apakah dia bisa menembus ke dalam sawar otak sehingga membunuh sel-sel kanker di otak kita, ya. Belum ada penelitiannya, tapi yang saya baca itu ya pada kanker payudara, kanker pankreas, kanker prostat, dan juga kanker usus besar. Pada kanker otak belum ada penelitiannya. Belum ada penelitiannya jadinya, ya. Dok,
Ini dok, terakhir, apa tips dalam mengkonsumsi buah sirsak sebaiknya seperti apa? Ya, kalau bisa mengkonsumsi buah sirsak itu langsung dari buahnya, bijinya jangan dimakan tentunya ya. Apalagi kulitnya nggak enak. Kemudian jangan menambahkan terlalu banyak gula pada saat makan, karena nanti kalorinya akan bertambah banyak ya. Jadi manfaat sirsak itu akan sepenuhnya terasa kalau dimakan utuh. Kalaupun Anda tidak suka ya di blender, tapi sekali lagi jangan menambahkan terlalu banyak gula. Dan dok, bagaimana menyikapi tentang informasi yang sirsak daunnya ini bermanfaat untuk kanker? Ya, jadi kita harus menyikapi informasi yang banyak beredar di media massa maupun di online, internet, bahwa daun sirsak itu bermanfaat untuk kanker dan lain-lain, berbagai jenis penyakit. Ingat, tidak ada obat dewa, ya. Jadi satu macam daun bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu tidak ada. Ya, kita harus hati-hati. Kita harus baca juga informasinya. Pada manusia atau pada hewan penelitian atau pada pemeriksaan di laboratorium, itu hasilnya berbeda jauh. Jadi banyak penelitian yang awal pada di laboratorium secara in vitro pada cawan Petri, hasilnya bagus, ya. Ternyata kalau coba pada manusia, pada pilot study pada manusia, itu tidak jelas hasilnya. Apalagi pada penelitian yang besar. Ya, jadi belum tentu ada efeknya. Dan juga kita harus ingat efek toksik dari daun-daun atau jamu. Ya, tidak semua apa-apa yang alamiah itu aman. Kadang-kadang ada yang malahan berbahaya untuk tubuh kita. Kembali lagi nih dok, tadi dokter bilang kalau terlalu banyak makan sirsak ya dok, malah bisa jadinya efeknya ke saraf. Ada lagi gejala saraf itu salah satunya adalah tremor ya dok ya. Tremor. Itu bisa muncul karena terlalu banyak atau jadi efek toksik terhadap buah sirsak. Ya, kalau tiap hari makan satu buah sirsak selama 1 tahun, mulai muncul keluhan-keluhan keracunan dari efek sirsak, terlalu banyak makan sirsak, yaitu seperti Parkinson, bergetar. Seperti Parkinson. Kok coba Digna nih kebanyakan sirsak, coba gini. Setahun full makan Oh sirsak. iya, coba begini dulu. Enggak ya. Kalau penonton ada nggak? Coba penonton gini semua gini. Tremor nggak? Gemetar nggak? Ya, coba nah itu dia, saya inspeksi dulu ya. Saya inspeksi dulu. Oke, di sini. Ini ternyata ada nih, jangan-jangan suka makan sirsak terlalu banyak nih mas. Enggak ya? Setahun full ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya sama masnya. Terima kasih banyak dokter.